Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dalam ibadah online anak Aleph Talk Kids Channel. Bagaimana kabar adik-adik hari ini semuanya? Kiranya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Bapa Yahweh semua ya. Pagi ini kita akan kembali beribadah melalui channel ini bersama dengan tante-tante dan kakak-kakak yang ada. Nah, semuanya semangat ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, kita dandan yang rapi dan ajak papa mama yuk untuk mendampingi adik-adik sekalian. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main HP, ya. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan Tuhan Yesus melihat kita semua loh. Tuhan Yesus sangat senang melihat kita memuji Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Semangat ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Haleluya. Kembali lagi bersama Kak Maria di sini dan Tante Yeni. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Nanti Kak Maria ajak adik-adik semua di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita dan kita mau berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh buat kesempatan di pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Bapak Yahweh yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapak Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mau naikkan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Vaed. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Vaed. Haleluya. Amin. Semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau beri tepuk tangan untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Adik-adik semuanya sukacita hari ini ya. Nah, yuk kita mau lebih sukacita lagi. Kita mau memuji Bapak Yahweh. Kita tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Hidup tanpa Yesua seperti donat, ya. Tetapi hidup dengan Yesua itu penuh dengan apa Tante? Sukacita. Sukacita ya. Nyanyikan pujian ini bersama-sama ya dengan gerakan ya. Yuk. Yuk kita tepuk tangan dulu ya. Hidup tanpa Yesua seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesua seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatimu. Hidup tanpa Yesua seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesua seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatimu. Hidup tanpa Yesua seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesua
seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatimu. Hidup dengan Yesus penuh sukacita, penuh sukacita, penuh sukacita. Hidup dengan Yesus penuh sukacita, selalu sukacita di dalam hatimu. Hidup dengan Yesus penuh sukacita, penuh sukacita, penuh sukacita. Hidup dengan Yesus penuh sukacita, selalu sukacita di dalam hatimu. Hidup dengan Yesus penuh sukacita, penuh sukacita, penuh sukacita. Hidup dengan Yesus penuh sukacita, selalu sukacita di dalam hatimu. Selalu sukacita di dalam hatimu, selalu sukacita di dalam hatimu. Amin, haleluya, selalu sukacita di dalam hati adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, kita juga mau nyanyikan pujian selanjutnya ya. Tetap bangkit berdiri. Nah, kita mau pakai gerakan ya Kak Maria? Siap, Nah, siap ya. Yuk, hati-hati gunakan tanganmu ya. Nah, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Yuk kita tepuk tangan dulu, kita goyangkan badan kita ke kanan, ke kiri ya. Yuk tepuk tangan dulu semuanya. hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati gunakan kakimu, hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati gunakan matamu, hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati gunakan mulutmu, hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang kita mau belajar lagu baru pakai bahasa Inggris ya. Judulnya Give Me Oil in My Lamp. Yuk mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Yuk, tetap bangkit berdiri ya adik-adik semua ya. Ya, nyanyikan pujian ini. Yuk kita tepuk tangan dulu. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the King of Kings. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the King. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the King of Kings. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the King. Give me joy in my heart, give me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me praising. Give me praising till the break of day. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the King of Kings. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the King.
Yuk, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau tetap berdiri, kita mau berdoa bersama-sama ya. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sudah memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau mengurapi kami semua guru-guru yang ada di tempat ini. Dan Tuhan, Engkau mengurapi kami semua dimanapun kami berada ya Bapa. Dan juga Tuhan, untuk Tante yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Silakan duduk adik-adik semuanya. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Maria di sini. Nah, barusan kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita sudah bersama-sama memuliakan namanya. Nah, tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Nah, sebelumnya Kak Maria tanya dulu sama adik-adik nih. Adik-adik masih ingat nggak sama firman minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Andre? Ada yang masih ingat? Iya benar, firman-Nya tentang bagaimana kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bagaimana kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, dan bagaimana kita juga harus mewartakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita sehingga mereka juga merasakan kasih Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang satu topik, yaitu berita yang menarik hati. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita mau sama-sama belajar dari satu kisah yang ada di Alkitab. Kisahnya ada di Yohanes 1 ayat 29 sampai 42. Nah, kita mau baca sama-sama ya adik-adik. Kita mau buka di Yohanes 1 ayat 29 sampai 42. Nah, kalian tunggu ya sampai adik-adik ketemu sama ayatnya. Sudah ketemu? Nah, kita mau baca sama-sama ya. Kita adik-adik bisa simak di rumah, Kak Maria bacakan, oke? Yohanes 1 ayat 29 sampai 42. Anak domba Elohim. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesua yang datang kepadanya, dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Dia inilah yang tentangnya aku telah mengatakan, sesudah aku datang seseorang yang telah ada sebelum aku, karena dia ada lebih dahulu daripada aku. Aku juga tidak pernah mengenal dia, namun supaya dia dapat dinyatakan kepada Israel, maka karena itu aku telah datang untuk membaptis dalam air." Dan Yohanes bersaksi dengan mengatakan, "Aku telah melihat roh yang turun dari surga seperti seekor burung merpati dan dia hinggap di atasnya. Aku juga tidak pernah mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dalam air. Dialah yang telah berfirman kepadaku, ke atas siapa engkau dapat melihat roh yang turun dan hinggap di atasnya. Dia inilah yang membaptis dalam Roh Kudus. Aku juga telah melihat dan telah bersaksi bahwa dia inilah Putra Elohim." Pelayanan Yesua dan para pengikut yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes dan 2 orang dari muridnya tengah berdiri lagi. Dan sambil memandang kepada Yesua yang sedang berjalan, dia berkata, "Lihatlah, anak domba Elohim." Dan kedua murid itu mendengarkan apa yang dia bicarakan dan mereka mengikuti Yesua. Dan ketika menengok dan melihat mereka yang mengikutinya, Yesua berkata kepada mereka, "Kamu mencari apa?" Dan mereka berkata kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Dan dia berkata kepada mereka, "Datang dan lihatlah." Mereka datang dan melihat tempat dia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia, dan waktu itu kira-kira jam ke-10. Andreas, saudara Simon Petrus, adalah seorang dari antara kedua orang yang mendengar dari Yohanes dan yang mengikuti dia. Ini yang pertama-tama menemui saudaranya Simon dan berkata kepadanya, "Kami telah bertemu Hamasia."
Dan dia membawanya kepada Yesua, dan sambil memandang kepadanya, Yesua berkata, "Engkau adalah Simon anak Yunus, yang engkau akan dipanggil Kefas." Nah, dari kisah ini adik-adik, kita mau belajar ya. Jadi dahulu ada seseorang yang bernama Yohanes. Siapa sih ini Yohanes? Nah, ternyata Yohanes itu dia punya hubungan dengan Yesua atau bersaudara gitu ya. Jadi ibu Yohanes yang bernama Elizabeth bersaudara dengan Maria ibu Yesua. Mereka adalah saudara sepupu. Jadi secara tidak langsung Yohanes dan Yesua itu adalah saudara. Lalu apa sih pekerjaan si Yohanes ini? Apakah dia seorang nelayan? Bukan. Apakah dia seorang petani? Bukan juga. Apakah dia seorang gembala? Nah, ternyata bukan juga adik-adik. Jadi, si Yohanes ini adalah seorang pembaptis, di mana ketika ada seseorang yang dahulunya berbuat tidak baik, yang dahulunya dia kelakuannya jahat, kemudian dia bertobat, maka dia memberi diri dibaptis sebagai tanda dia menjadi milik Tuhan dan tidak akan melakukan dosa-dosanya lagi. Makanya Yohanes itu disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini dia sudah membaptis banyak orang. Bahkan dia jugalah yang telah membaptis Yesua. Waktu itu Yesua dibaptis di Sungai Yordan. Nah, ketika Yesua dibaptis ya, ada satu peristiwa di mana ada roh yang turun yang menyerupai burung merpati. Nah, setelah melihat hal itu, Yohanes lalu berkeyakinan bahwa Yesua ini adalah anak Elohim atau Elohim sendiri yang telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Dan Yohanes, tadi kita sudah baca bersama-sama, dia mengatakan bahwa Yesua itu lebih daripada Yohanes. Yohanes bukanlah siapa-siapa, tetapi Yesua itu lebih. Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesua membaptis dalam roh, kayak gitu ya. Nah, jadi Yohanes ini punya murid-murid gitu ya. Salah satunya bernama Andreas. Nah, kemudian Yohanes menceritakan kepada murid-muridnya tentang Yesua yang adalah anak domba Bapa gitu ya. Kemudian mereka memutuskan untuk tinggal bersama Yesua, yaitu murid-muridnya, yaitu yang salah satunya bernama Andreas tadi gitu ya. Nah, Andreas ini dia mau istilahnya mau membuktikan gitu ya, apakah yang disampaikan oleh Yohanes ini benar gitu ya. Apakah benar Yesus itu benar-benar anak domba Bapa atau bukan gitu ya. Nah, kemudian setelah Andreas ini tinggal bersama Yesua gitu ya, dia makan bersama, dia ngobrol, dia bercakap-cakap dengan Yesua gitu ya. Dari situ Andreas tahu bahwa adalah benar yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa Yesua ini adalah anak domba Bapa. Dia adalah Masiah gitu ya, sang penyelamat gitu. Kemudian Andreas ini menceritakan kepada saudaranya yang bernama Simon bahwa dia cerita gitu ya, bahwa dia habis tinggal bersama Yesua dan memang benar Yesua adalah anak domba Bapa. Dia benar-benar adalah Elohim sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua gitu ya. Nah, dari kisah ini kita belajar sama-sama adik-adik bahwa ternyata kabar baik atau kabar sukacita yang disampaikan itu dapat membuahkan keselamatan gitu ya. Apa yang disampaikan Yohanes kepada Andreas gitu ya. Kemudian Andreas dia membuktikan sendiri bahwa yang disampaikan oleh Yohanes ini benar. Kemudian dia tahu bahwa Yesus adalah benar-benar sang penyelamat gitu ya. Kemudian Andreas meneruskan lagi berita itu kepada saudaranya Simon gitu ya. Dan akhirnya dikatakan bahwa si Andreas dan juga Simon itu kemudian menjadi salah satu dari 12 murid Yesua. Nah, dari situ kita belajar bahwa kabar yang baik akan membawa keselamatan. Nah, adik-adik masih ingat nggak siapa murid-murid Yesua? Kan tadi salah satunya ada Andreas dan juga Yohanes ya. Andreas dan juga Simon ya. Nah,
kita mau sama-sama ingat ya, siapa saja sih ke-12 murid Yesus ini. Kita mau ingat sama-sama ya. Yang pertama ada siapa? Yang pertama tadi ada Simon, yang kemudian yang kedua ada Andreas, dan yang ketiga ada Yakobus anak Zebedeus, yang keempat ada Yohanes anak Zebedeus, yang kelima ada Filipus, yang keenam ada Bartolomeus, yang ketujuh ada Matius, yang kedelapan ada Thomas, kemudian yang ke-9 ada Yakobus anak Alfeus, yang ke-10 ada Yudas anak Yakobus atau Tadeus, yang ke-11 ada Simon orang Zelot, yang terakhir ada Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, kesimpulan dari firman Tuhan kita hari ini adalah sebuah berita akan menyukakan hati atau akan menarik hati ketika berita itu diberitakan dengan benar, dan bukan yang diberitakan adalah bukan berita bohong atau sekarang yang namanya kalau ada yang tahu namanya berita hoax atau berita yang belum bisa dikatakan itu benar atau salah atau tidak gitu ya. Nah, ketika tadi Yohanes memberikan kesaksian kepada Andreas bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Bapa, dia adalah sang Hamasia, dia adalah sang penyelamat gitu ya. Yang dilakukan Andreas kemudian mengikutinya dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Di sini kita harus mencontoh sikap dari Andreas ini ketika ada satu berita atau satu rumor gitu ya yang ada di sekitar kita tuh, yang kita lakukan yang pertama adalah mencari bukti apakah benar berita itu, apakah berita itu benar-benar sesuai fakta yang ada atau itu hanya berita bohong. Jadi ketika misalnya adik-adik mendengar cerita tentang apa gitu ya, kemudian langsung percaya dan langsung menyimpulkan gitu, itu nggak bisa adik-adik. Jadi kita harus belajar untuk cari tahu dulu apakah itu berita yang benar atau berita yang tidak, apakah berita itu kita bisa ikuti atau enggak gitu ya. Kita harus belajar seperti si Andreas ini ya. Kemudian ketika itu adalah sebuah berita yang benar, kita juga harus bisa menyampaikan kepada teman-teman kita atau kita membagikan kepada teman-teman kita sama seperti yang dilakukan oleh Andreas. Dia ketika dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar sang Hamasia yang adalah anak domba Bapa, adalah seorang penyelamat gitu ya, dia menceritakannya kepada saudaranya itu Simon gitu ya. Nah, makanya kita harus belajar untuk membawa kabar sukacita kepada teman-teman kita. Nah, jadi kita hari ini sama-sama mau belajar ya, untuk kalau ada apapun kita harus cari tahu dulu buktinya dan kebenarannya, baru kita bisa menyimpulkan gitu ya. Jangan langsung percaya dengan berita-berita yang di luar sana karena belum tentu itu benar. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat buat adik-adik. Nah, sekarang kita mau tutup firman kita dengan doa ya. Kita mau sikap doa bersama-sama dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh buat firman-Mu kepada kami di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau terus mengajarkan kami Bapak supaya kami bisa hidup benar di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami dapat menyaring mana berita yang baik dan mana berita yang tidak Tuhan. Dan ajar kami Bapak untuk kami selalu dapat memberitakan hal yang baik kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang di sekitar kami Bapak, supaya apa yang kami sampaikan, apa yang kami ucapkan Tuhan dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Bapak. Kiranya Kau terus memakai kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Bapak, untuk kami jadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita sudah selesai adik-adik mendengarkan nyanyian, pujian, penyembahan, dan serta Bapak Yahweh juga memberikan kita firman. Nah, hari ini kita ada ayat emas tertulis di Roma 10 ayat 15. Sekali lagi, Roma 10 ayat 15. Berbunyi, dan bagaimanakah mereka akan memberitakan jika mereka tidak diutus, sama seperti yang telah tertulis, betapa indahnya tapak-tapak kaki mereka yang memberitakan
damai sejahtera, mereka yang memberitakan hal-hal yang baik. Demikian firman ayat emas pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa ibadah hari ini. Mari adik-adik, tangannya menengadah, matanya ditutup. Terima kasih ya Bapak Yahweh, pada hari ini kami sudah mendengarkan ayat emas yang sangat baik untuk didengar anak-anak-Mu Bapak. Hari ini juga Bapak Yahweh, kami serahkan seluruh anak-anak-Mu, buat mereka semua sehat, damai sejahtera, dan selalu antusias dalam ibadah Bapa. Biarlah pertemuan-pertemuan ibadah ini Bapak Yahweh, Engkau buat kami bisa terus kangen. Engkau buat juga mereka Bapa Yahweh tetap setia anak-anak-Mu di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa Yahweh dan di dalam nama Tuhan Yesus Masias, di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dadah. Salam, Bapak Yahweh memberkati. Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Aleph Talk Kids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapak Yahweh memberkati.